Padahal untuk jalur karburator itu masih bersih. Kelihatan dari intake-nya masih bersih banget. Begitu dengan juga karburatornya, itu masih kinclong banget. Tapi sesuai keterangan dari owner, dapat rekomendasi dari bengkel sebelumnya itu wajib servis tiap bulan. Tapi yang lucunya filter udara itu tidak pernah dicek. Bahkan saya rasa ini sudah tahunan. Nyelenehnya lagi, motor ini sudah rutin servis tiap bulan. Tapi untuk digas saja itu nggak enak. Jangan-jangan jadwal servis kamu hanya sebagai formalitas saja. Lalu kira-kira apa aja sih kiat-kiat hak yang diterima oleh pelanggan ketika servis? Hari ini kita kedatangan customer yang kasusnya sedikit unik. Tiap bulan servis rutin secara berkala, akan tetapi tarikan gas saja itu nggak enak. Ngempos dan delay parah. Dan ketika kita buka karburator, kita cek mulai dari intake dan keseluruhan dari saluran karburator, itu masih bersih banget. Tapi entah kenapa, bengkel sebelumnya menyarankan atau merekomendasikan selalu servis rutin tiap bulan. Nah, kelihatan di sini intake-nya sangat bersih kawan-kawan. Dan apabila ada cahaya itu masih berbayang dan kinclong gitu. Akan tetapi, apa tujuan dari servisnya ini? Ini masih ngambang ya. Sedangkan laporan dari si pemilik motor itu motornya nyendat. Dan untuk tahap servisnya ke sini, saya juga bingung mau nyervis apaan gitu. Sementara pada komponen karburator itu masih bersih banget. Akan tetapi kita fokus dengan keluhan si pemilik motor. Dinyatakan motor ini delay dan nyendat. Oke, kita fokus ke bagian delay dan nyendatnya. Nah, itu kita antisipasi. Teruntuk baut karburator itu semuanya sangat tidak beraturan. Bahkan kita menggunakan obeng yang sangat panjang sekalipun supaya tekanan lebih kuat, itu tidak maksimal. Bahkan ada beberapa baut yang sudah menggunakan obeng sambung atau obeng PH3 itu masih tidak bisa terbuka. Di sini sih saya bingung ya. Bagaimana untuk kualitas servisnya? Dan setelah kita upayakan untuk membuka tutup bagian atas dari cover vakum, akhirnya terbuka. Dan di situ terdapat kejanggalan pada bagian jarum dan sambungan main jet. Ini sering banget terjadi pada karburator vakum, ya. Pada karburator TV vakum ini sering diabaikan oleh mekanik umumnya. Pada bagian main jet itu harus diukur ulang sesuai dengan dari diameter jarum seharusnya. Ya, bila perlu penggantian repair kit itu lebih bagus bila diperlukan. Oke, kemudian kita buka pada bagian mangkok bawah untuk memastikan apakah ada bagian yang kotor di dalamnya atau apakah ada penyumbatan pada bagian main jet dan pilot jet. Itu kita cek juga sekalian. Ini teruntuk baut dari karburator ini benar-benar heran sih ya, yang kuncinya bagaimana gitu. Sebagian kendor atau longgar dan sebagian sangat keras. Oke, bagian dari tutup bawah itu sudah terbuka, sama sekali tidak ada kotor seperti yang saya bilang. Yang seharusnya tidak harus melakukan jadwal servis ya tidak masalah, ini masih oke banget gitu kondisinya. Akan tetapi di sini pertama kejanggalan yang saya temukan, nah ini di bagian dari selang vakum. Sedangkan kondisi dari selang vakum ini bukan hanya retak, akan tetapi sudah bolong. Yang seharusnya tidak layak pakai, itu seharusnya diganti. Ini memang secara teknis ya, kita berbicara secara teknis. Dari fisik, dari segi fisiknya itu memang tidak terlalu berpengaruh gitu. Tapi secara mekanisme kerja, ini tidak boleh dibiarkan. Yang mana apabila ini dibiarkan, adanya angin masuk di luar dari kontrol dari karburator itu membahayakan.
bisa saja sewaktu-waktu motor ini bisa ngegas sendiri. Jadi yang namanya service bukan hanya sekedar pembersihan dari karburator atau mungkin yang sudah injeksi itu hanya fokus di bagian injektor, throttle body dan full pump, itu tidak cukup. Akan tetapi melihat dari fungsi-fungsi terkecil, mulai dari selang-selang dan kemudian barangkali ada soket atau kabel yang terbuka, itu sekalian dicek. Itu tidak boleh dilewatkan harusnya. Kenapa? Karena itu sudah menjadi hak-hak dari pelanggan ketika masuk ke bengkel. Bahkan pengecekan bagian rating dan kemudian sistem pengereman dan bila perlu mengecek tekanan angin. Itu sudah termasuk dari kategori servis seharusnya. Kita kembali ke bagian karburator ini. Di sini setelannya sudah asal-asalan, sehingga tidak sesuai dari anjuran atau rekomendasi dari pabrik untuk setelannya. Yang seharusnya Mio itu dengan putaran idle screw atau setelan angin 2 hingga 2,5 paling banyak, atau menyesuaikan dari stasioner motor, itu sudah cukup. Ini sudah 4. Dan sedikit lagi itu setelan angin atau idle screw-nya itu udah lepas. Itu seharusnya tidak boleh. Berhubung karena di bagian komponen dalam sudah kita pastikan tidak ada kendala, dan kita lanjut sebelum tahap pemasangan, itu kita pengecekan bagian vakum menggunakan angin. Kita benar pastikan kespontannya antara naik dan turun itu harus benar-benar stabil pada vakum. Itu sangat mempengaruhi spontan mulai dari tarikan putaran bawah hingga putaran atas pada motor yang masih mengadopsi karburator tipe vakum. Oke, selanjutnya kita penggantian selang vakum yang menuju ke arah keran otomatis ke bensin. Itu langsung kita gantikan, dikarenakan terdapat sekecil apapun kebocoran pada selang yang searah dengan venturi atau celah dari port intake, itu sangat mempengaruhi. Mulai dari sulitnya stasioner atau bahkan RPM selalu lebih tinggi, akan tetapi ketika digas itu delay parah. Dikarenakan ada udara yang masuk seizin dari kontrol dari sistem karburator. Dan kemudian ini sebagai poin terakhir, hak yang harus diterima customer saat servis itu kebersihan pada saringan udara. Akan tetapi pada hal ini sering diabaikan. Mungkin entah malasnya dari si teknisi tadi, atau mungkin memang secara finansial si pemilik motor tidak ingin mengganti filter udara dikarenakan budget yang minim. Kita sih tidak tahu, kita belum bisa menyimpulkan. Tapi rata-rata saya lihat begitu. Padahal kalau dibanding-bandingkan, alangkah bagusnya lebih baik mengganti filter udara meskipun tidak servis. Itu tidak jadi masalah seharusnya. Ya, selagi performa motor itu tidak down atau tidak drop banget, itu saya sarankan sih lebih ke filter udara itu memang harus rutin. Ini saya perlihatkan ketika filter udara ini kita bersihkan menggunakan bensin. Akan tetapi perlu dicatat ya, ini tidak saya sarankan. Pada metode ini saya tidak sarankan, akan tetapi saya hanya memperlihatkan isi dari filter udara ketika sudah berubah warna dan itu tidak ada dilakukan penggantian. Begini hasilnya. Perhatikan kawan-kawan, bensin yang ada di wadah ini benar-benar keruh, hitam. Ya, di situ debu campur pasir, bahkan bercampur oli dan serat-serat seperti kapas itu nempel semua. Kelihatan dari warna filter saja, apabila sudah berwarna coklat atau mungkin hitam gelap, itu artinya memang sudah tidak layak. Sedangkan warna aslinya itu merah ke pink ya, mencolok lebih merah jambu tapi kepekat. Dan itu sebuah alasan mengapa manufacturing memproduksi warna filter udara itu dengan warna yang kontras lebih cerah. Mungkin dari itu warna hijau cerah ataupun merah muda tapi agak kegelapan gitu, lebih kontras, lebih cerah intinya.
Ada juga yang sebagian warna kuning dan itu benar-benar kuning banget. Itu supaya menandakan bahwasanya ketika kita akan mengganti, kita bisa melihat membedakan antara warna yang baru dan yang sudah lama. Perlu dicatat sekali lagi, pada metode ini saya tidak merekomendasikan metode ini ya. Tidak ada istilah pembersihan pada filter udara. Akan tetapi saya membersihkannya ini untuk melihat perbandingan. Setelah dibersihkan itu warnanya benar-benar kontras banget dan kotor itu benar-benar terbuang gitu. Sebenarnya tidak ada dari pabrik itu, tidak ada namanya pembersihan filter. Saya tidak tahu untuk di roda 4 dan seterusnya. Akan tetapi di roda 2 itu tidak ada istilah pembersihan filter udara. Akan tetapi buka, ganti yang baru dan yang lama dibuang. Sebagai kesimpulan, servis itu bukan hanya sekedar membersihkan dalam satu komponen tertentu, akan tetapi pengecekan fungsi kendali dari komponen kendaraan tersebut, mulai dari kelistrikan, mulai dari lampu rating atau sen, dan kemudian lampu depan, utama dan belakang, dan selanjutnya klakson dan starter, kemudian sistem pengereman dan tekanan angin. Bila beberapa poin yang saya sebutkan tadi sudah dilakukan secara teliti, dan selanjutnya baru diakhiri dengan pembersihan karburator ataupun injeksi kalau memang sudah injeksi. Itu seharusnya. Dan ini kondisi motor setelah kita lakukan servis ringan. Bagaimana menurut kamu? Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.